Jenis kewirausahaan. Yang pertama itu kewirausahaan sosial, yaitu berfokus pada kepentingan sosial dan lingkungan. Selanjutnya ada kewirausahaan teknologi, yaitu menggunakan teknologi untuk mengembangkan bisnis. Selanjutnya ada kewirausahaan kreatif, berfokus pada industri kreatif seperti seni, desain, dan hiburan. Selanjutnya ada kewirausahaan online, melakukan bisnis secara online melalui internet. Yang terakhir ada kewirausahaan tradisional, yaitu bisnis yang berfokus pada produksi dan penjualan barang atau jasa secara langsung. Selanjutnya ada menjelaskan kewirausahaan secara umum. Kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan, mengembangkan, dan mengelola bisnis atau usaha dan mengambil resiko dan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Selanjutnya adalah alasan memilih berwirausaha jualan cireng. Yang pertama itu modal yang relatif kecil. Modal awal untuk memulai usaha cireng relatif kecil, sehingga lebih mudah untuk memulai. Yang kedua itu ada pasar yang luas. Cireng adalah makanan yang populer di Indonesia, sehingga pasar potensialnya sangat luas. Yang ketiga ada kemudahan dalam produksi. Proses produksi cireng relatif sederhana dan tidak memerlukan peralatan yang canggih. Selanjutnya ada fleksibilitas dalam harga. Harga cireng dapat disesuaikan dengan target pasar dan biaya produksi. Yang kelima ada kemampuan untuk berinovasi. Usaha cireng memungkinkan untuk berinovasi dalam hal rasa, tekstur, dan kemasan. Yang keenam ada penghasilan yang stabil. Usaha cireng dapat memberikan penghasilan yang stabil jika dikelola dengan baik. Yang ketujuh ada kemudahan dalam pemasaran. Cireng dapat dipasarkan melalui berbagai saluran seperti media sosial, pasar tradisional, dan warung makanan. Selanjutnya ada mengapa saya memilih usaha tersebut, apa karena skill atau ikut-ikutan. Yang pertama itu karena keterampilan memasak, yang kedua ada pengalaman dalam pengolahan makanan, yang ketiga ada keterampilan dalam mengolah bahan baku, yang keempat ada keterampilan dalam pemasaran. Selanjutnya ada cara mempromosikan. Pertama, dengan media sosial seperti buat akun media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter. Terus yang kedua, posting foto dan video cireng yang menarik. Yang ketiga, gunakan hashtag yang relevan seperti cireng, makanan, kuliner. Selanjutnya ada mencegah kerugian dalam penjualan cireng. Yang pertama itu mengelola keuangan dengan baik. Buatlah rencana keuangan yang jelas dan realistis untuk menghindari kerugian. Yang kedua ada mengontrol biaya produksi. Pastikan biaya produksi cireng tidak terlalu tinggi untuk menghindari kerugian. Selanjutnya yang ketiga menghindari penjualan yang tidak efektif. Pastikan strategi penjualan yang digunakan efektif dan tidak membuang sumber daya. Yang keempat mengelola stok dengan baik. Pastikan stok cireng tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit untuk menghindari kerugian. Selanjutnya ada menghindari ketergantungan pada satu sumber. Diversifikasi sumber dan pendapatan untuk menghindari kerugian jika sumber tidak berfungsi. Selanjutnya, cara mendapatkan keuntungan dalam penjualan cireng. Yang pertama, mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Buatlah strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan penjualan. Yang kedua, mengembangkan produk yang berkualitas. Pastikan cireng yang dijual memiliki kualitas yang baik untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, mengembangkan harga yang kompetitif. Pastikan harga cireng yang dijual kompetitif dengan produk lain di pasar. Mengembangkan layanan pelayanan yang baik. Pastikan layanan pelanggan yang diberikan baik untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya yang terakhir, mengembangkan inovasi produk. Kembangkan inovasi produk untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan.